Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Sabtu 7 Juni 2025, hari biasa dalam pekan ke-7 Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 21, ayat 20 sampai dengan ayat 25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Maka banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam peristiwa Pentakosta, para murid berkumpul untuk berdoa dan mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan dalam rupa lidah-lidah api memberi semangat, keberanian, dan kekuatan kepada para murid untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus dicurahkan dalam diri para murid agar mereka mampu mewartakan karya keselamatan Allah yang dikerjakan Yesus Kristus melalui wafat dan kebangkitannya. Dengan daya Roh Kudus, gereja dipanggil untuk menjadi saksi cinta kasih-Nya di dunia ini. Roh Kudus ini akan membimbing para murid kepada seluruh kebenaran, yaitu kebenaran tentang kepenuhan hidup yang telah dianugerahkan Bapa dalam diri Putranya, Yesus Kristus. Roh Kudus menjadi sumber kesaksian para murid dan sekaligus memberi keberanian untuk bersaksi. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Yohanes bab atau pasal 21 ayat 22, Yesus menegaskan sekali lagi agar Petrus mengikuti Yesus. Ayat ini mengingatkan saya agar jangan ikut campur atau mau tahu urusan orang lain. Pesan Tuhan bagi saya dalam perikop ini, hendaknya saya mengikuti teladan Yesus yang fokus melakukan kehendak Allah Bapanya, yaitu bagi saya untuk menjadi saksi Kristus dan mewartakan kerajaan Allah seperti yang dilakukan oleh Paulus walaupun masalah dan penderitaan menimpa dia. Paulus tidak pernah mundur menjadi saksi Kristus. Dengan selalu fokus mencintai Allah dan melakukannya, dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus, kuasa Allah yang maha tinggi. Saudara-saudara yang terkasih, Injil Yohanes bab 21 ini adalah bab penutup dari Injil itu sendiri. Hal itu seperti mau menegaskan suatu kata terakhir tentang kisah kasih hidup Yesus. Masih banyak hal-hal lain yang dilakukan oleh Yesus. Andai kata semuanya itu ditulis satu persatu, tentu tidak cukup tempat di seluruh bumi untuk memuat semua buku yang akan ditulis itu. Saudara-saudara yang terkasih, istilah murid yang dikasihi Yesus itu tadi disebutkan memang baru muncul pada perjamuan malam terakhir, Yohanes 13 ayat 23. Tokoh ini tidak pernah disebut pada bagian pertama Injil Yohanes yang melukiskan pelayanan Yesus di hadapan umum. Ketika Yesus disalibkan,
sebutan murid yang dikasihi itu muncul kembali. Yohanes 19 ayat 26. Demikian pula pada akhir Injil Yohanes. Dia itu tidak lain adalah Rasul Yohanes, penulis Injil. Penggunaan sebutan ini dapat difahami sebagai bentuk kerendahan hati Yohanes, anak Zebedius, untuk merujuk kepada dirinya sendiri tanpa menonjolkan diri. Dengan tidak menonjolkan namanya, penulis Injil tampak hendak menonjolkan kehadiran rasul lain yang lebih penting, yakni Petrus. Saudara-saudari yang terkasih, murid yang dikasihi adalah murid yang setia mengikuti Tuhan, tinggal di dekatnya untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan, dan memperkenalkan Tuhan kepada semua orang. Ia adalah tokoh simbolis yang mewakili murid Tuhan yang sempurna. Sosok itu akan terus ditemui dalam setiap zaman sampai Tuhan datang kembali dengan kemuliaannya. Murid itu adalah kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah aku murid-murid-Mu yang sejati, yang Engkau senantiasa kasihi. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga aku Kau mampukan untuk memberi kesaksian dan mewartakan kabar sukacita keselamatan Injil kepada semua orang dalam hidupku. Amin.